Malam itu turun perlahan, menyelimuti jalanan pinggiran kota dengan udara dingin yang masih menyisakan sisa hujan. Lampu-lampu jalan berpendar redup, memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal yang basah. Di antara sunyinya malam, sebuah motor tua melaju pelan. Suaranya khas, sedikit serak tapi stabil. Pengendaranya adalah seorang pria bernama Pandu. Pandu tidak tampak seperti sosok yang istimewa. Jaketnya lusuh, warnanya sudah pudar dimakan waktu. Helm yang dikenakannya pun sederhana, tanpa aksesoris atau tanda mencolok. Tidak ada yang akan meliriknya dua kali jika berpapasan di jalan. Ia hanyalah pria biasa yang tampak lelah setelah seharian beraktivitas, pulang dengan tenang tanpa ingin menarik perhatian siapapun. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara ia berkendara. Tenang, stabil, penuh kontrol. Matanya fokus menatap jalanan di depannya, seolah-olah setiap gerakan telah diperhitungkan. Tidak terburu-buru, tidak panik, dan tidak terganggu oleh keadaan sekitar. Seakan-akan malam yang sunyi ini adalah hal yang sudah sangat ia kenal. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Jalan itu relatif sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas dari kejauhan. Pandu menarik napas panjang di balik helmnya, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan. Ini adalah satu-satunya momen di mana ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa perintah, tanpa kewaspadaan berlebih. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan terlihat kerlip lampu biru yang memantul di permukaan jalan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa ada beberapa kendaraan yang berhenti melintang di tengah jalan. Beberapa pria berseragam berdiri di sana, sebagian memegang senter, sebagian lagi tampak berbincang dengan nada tinggi. Suasana di depan terlihat tidak biasa. Pandu sedikit memperlambat laju motornya. Matanya memperhatikan situasi dengan cepat, posisi kendaraan, jumlah orang, arah gerak mereka, bahkan ekspresi wajah yang samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Semua tertangkap dalam sekali pandang. Instingnya langsung bekerja, membaca situasi tanpa perlu berpikir lama. Sebuah razia. Namun, ada yang janggal. Tidak ada tanda resmi yang jelas, tidak ada pengaturan lalu lintas yang rapi. Beberapa kendaraan tampak dihentikan secara sembarangan. Bahkan, salah satu pengendara terlihat berdebat dengan nada kesal sebelum akhirnya pergi dengan wajah tidak puas. Pandu tetap melaju mendekat. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir, tidak ada perubahan ekspresi, tangannya tetap stabil di setang motor. Namun di dalam dirinya, kewaspadaan mulai meningkat. Saat jarak semakin dekat, salah satu polisi tiba-tiba melangkah maju ke tengah jalan dan mengangkat tangan dengan kasar. "Oi, berhenti!" teriaknya dengan nada tinggi. Pandu langsung menarik rem perlahan. Motornya berhenti dengan halus, tanpa suara mendadak. Ia menurunkan kaki ke tanah, tetap duduk di atas motor dengan sikap tenang. Belum sempat ia membuka visor helmnya, seorang polisi lain sudah mendekat dengan langkah cepat dan wajah penuh emosi. "Turun!" bentaknya tanpa basa-basi. Nada suaranya tidak sekedar tegas, tapi penuh tekanan, seolah-olah ia sedang menghadapi seorang pelanggar berat, bukan sekedar pengendara biasa. Pandu perlahan membuka visor helmnya. Wajahnya terlihat tenang, tanpa rasa takut atau gugup sedikit pun. "Selamat malam, Pak," ucapnya pelan. Namun sapaan itu tidak disambut dengan baik. "Jangan banyak bicara, turun sekarang!" bentaknya lagi, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa polisi lain mulai mendekat, membentuk lingkaran kecil di sekitar Pandu. Tatapan mereka tajam, sebagian bahkan terlihat meremehkan dari ujung kepala hingga kaki. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih senior, melangkah maju dengan ekspresi sinis. Ia menatap jaket lusuh Pandu, lalu tertawa kecil. "Lihat penampilannya, sudah pasti bermasalah ini," katanya dengan nada merendahkan. Beberapa rekannya ikut tertawa. Pandu tetap diam, tidak membalas, tidak bereaksi. Ia perlahan turun dari motor, berdiri tegak di sampingnya.
Gerakannya santai, tidak terburu-buru, tapi juga tidak menunjukkan rasa takut. Polisi yang tadi membentak mendekat lebih dekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa puluh sentimeter dari Pandu. "Surat-surat mana?" tanyanya ketus. Pandu mengangguk tuan, tangannya mulai bergerak menuju saku jaketnya. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan apapun, tangan kasar tiba-tiba menepis lengannya. "Siapa suruh gerak?" Gerakan itu cukup keras hingga membuat tubuh Pandu sedikit terdorong ke samping. Beberapa polisi lain tertawa lagi, menikmati situasi itu seolah-olah ini adalah hiburan malam mereka. "Baru disuruh sudah sok gerak. Sabar sedikit, ngerti nggak?" kata salah satu dari mereka sambil menggelengkan kepala. Pandu kembali menegakkan tubuhnya. Ia tidak menunjukkan emosi, tidak ada amarah di wajahnya, hanya tatapan yang semakin dalam, semakin fokus. Lampu jalan memantulkan bayangan mereka di aspal basah. Udara terasa semakin dingin, namun suasana di tempat itu justru semakin panas. Sementara itu, beberapa pengendara lain yang melintas mulai memperlambat laju mereka, memperhatikan kejadian itu dari kejauhan. Namun tidak ada yang berani mendekat. Di tengah lingkaran itu, Pandu berdiri sendirian, dikelilingi oleh seragam, dikelilingi oleh suara tawa, dan tanpa mereka sadari, mereka sedang berdiri sangat dekat dengan sesuatu yang mereka tidak pahami sama sekali. Suhu malam terasa semakin berat, seolah menekan ruang di sekitar mereka. Lampu jalan yang redup kini menjadi satu-satunya saksi bagaimana situasi itu berubah dari sekedar pemeriksaan menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak pantas. Pandu berdiri diam di samping motornya, sementara beberapa polisi mulai bergerak lebih agresif. Tidak ada lagi kesan formalitas, tidak ada prosedur yang jelas. Yang tersisa hanyalah sikap arogan yang semakin menjadi-jadi. Polisi yang terlihat paling senior melangkah mendekat, wajahnya penuh dengan senyum tipis yang merendahkan. Ia mengamati Pandu dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai sesuatu yang menurutnya tidak berharga. "Kerja apa kamu?" tanyanya dengan nada sinis. Pandu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap singkat, lalu berkata pelan, "Karyawan biasa, Pak." Jawaban itu justru memancing tawa dari beberapa polisi di sekitarnya. "Pantes saja tampilannya begini," sahut salah satu dari mereka. "Motor juga kayak rongsokan, jangan-jangan nggak punya SIM," tambah yang lain sambil menyenggol rekannya. Tawa mereka pecah, keras dan tanpa rasa bersalah. Pandu tetap berdiri tenang, tangannya kini tidak lagi bergerak. Ia membiarkan semuanya terjadi, seolah sedang mengamati sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kejadian di depannya. Namun bagi para polisi itu, diamnya Pandu justru terlihat seperti kelemahan. Polisi senior itu mendekat lebih dekat lagi, lalu dengan sengaja mendorong bahu Pandu. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menunjukkan dominasi. "Kalau ditanya jawab yang jelas, jangan kayak orang bego," bentaknya. Tubuh Pandu sedikit bergeser karena dorongan itu, namun ia langsung kembali berdiri tegak. Tidak ada perlawanan, tidak ada emosi yang meledak. Hanya diam, dan itu membuat mereka semakin berani. Salah satu polisi lain tiba-tiba meraih tas yang tergantung di motor Pandu. "Ini apaan?" katanya sambil menariknya dengan kasar. "Pak, itu," tapi kalimatnya langsung dipotong. "Diam." Tas itu dibuka dengan paksa, barang-barang di dalamnya dikeluarkan tanpa izin, tanpa rasa hormat. Beberapa dokumen, botol minum, dan barang pribadi lainnya langsung dilempar begitu saja ke jalan yang masih basah. Suara benda jatuh ke aspal terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Pandu hanya menatap, matanya mengikuti setiap gerakan mereka, setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merendahkannya. "Biasa aja isinya, nggak ada apa-apa," gumam salah satu polisi dengan nada kecewa. "Cari yang lain, siapa tahu dia nyimpen sesuatu," sahut yang lain. Polisi senior itu kembali mendekat, kali ini lebih agresif. Ia menatap wajah Pandu dengan tajam, lalu tersenyum tipis. "Orang kayak kamu ini biasanya suka pura-pura polos," katanya pelan, namun penuh tekanan.
Tanpa pengeringatan, ia kembali mendorong bahu Pandu, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Pandu sedikit berdorong ke belakang, namun ia tetap menjaga keseimbangan. Kakinya tidak bergeser jauh, sikapnya masih sama, tenang, terkendali. Namun suasana sudah berubah. Udara terasa semakin tegang, bahkan angin malam yang tadi berhembus kini seolah berhenti. Beberapa polisi mulai terlihat lebih berani. Mereka mengelilingi Pandu dengan jarak yang semakin sempit, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak punya ruang untuk bergerak. "Ngaku aja sekarang, kamu bawa apa?" tanya salah satu dari mereka. Pandu menggeleng pelan. "Tidak ada, Pak." Jawaban itu membuat polisi senior menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Hahaha, tipe keras kepala ya," katanya. Ia melirik ke arah rekan-rekannya, seolah memberi sinyal tak terlihat. Salah satu dari mereka langsung menendang ringan roda motor Pandu. "Motor begini masih aja gaya," katanya mengejek. Yang lain ikut tertawa. "Orang kayak gini nih yang biasanya sok berani, padahal nggak ada apa-apanya," tambah yang lain. Pandu tetap tidak bereaksi, namun kali ini matanya sedikit berubah. Tatapannya menjadi lebih dalam, lebih tajam, lebih dingin. Bukan karena takut, bukan karena marah yang meledak, tapi seperti sesuatu yang sedang dihitung. Setiap gerakan, setiap jarak, setiap posisi. Polisi senior itu tampaknya tidak menyadari perubahan itu. Ia justru semakin dekat, hingga hampir berhadapan langsung dengan Pandu. "Dengar ya," katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Di sini, kami yang berkuasa. Kami yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah." Ia menepuk dada seragamnya dengan bangga. "Paham?" Pandu tidak menjawab. Hanya diam. Dan diamnya itu kembali disalahartikan. Tiba-tiba, polisi itu mengangkat tangannya dan menepuk pipi Pandu dengan keras. Bukan sekedar sentuhan, tapi cukup untuk menghasilkan suara yang jelas terdengar. Beberapa polisi lain langsung bersorak kecil, menikmati momen itu. "Makanya kalau ditanya jawab," bentaknya lagi. Pandu tidak bergerak. Kepalanya sedikit miring akibat tamparan itu, namun perlahan kembali tegak. Tidak ada perlawanan, tidak ada emosi yang meledak. Hanya satu hal yang berubah. Tatapannya kini benar-benar berbeda. Sunyi, dingin, dan entah kenapa membuat suasana di sekitarnya terasa jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Namun para polisi itu masih belum menyadarinya. Mereka masih tertawa, masih merasa berada di atas, masih berpikir bahwa pria di depan mereka hanyalah orang biasa, yang tidak punya pilihan hanyalah tunduk. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Suhu 165. Suasana malam yang semula hanya dingin kini berubah menjadi menekan. Tidak ada lagi suara tawa yang terasa ringan. Semuanya mulai terdengar kasar, penuh kesombongan yang dipaksakan. Aspal yang basah memantulkan bayangan mereka, membentuk siluet-siluet yang bergerak gelisah di bawah cahaya lampu jalan. Pandu masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini ada sesuatu yang berubah. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Polisi senior itu kembali mendekat. Wajahnya semakin keras, seolah tidak puas melihat Pandu yang tetap diam tanpa perlawanan. "Masih juga diam," katanya pelan, tapi nadanya penuh tekanan. Tidak ada jawaban. Pandu hanya menatap lurus ke depan, tepat ke arah mata polisi itu. Tatapan yang tidak goyah, tatapan yang tidak meminta belas kasihan, tatapan yang tidak bisa dibaca. Itu membuat polisi tersebut sedikit terusik. Namun alih-alih mundur, egonya justru mendorongnya semakin jauh. "Lihat saya kalau diajak bicara," bentaknya sambil menarik kerah jaket Pandu dengan kasar. Tubuh Pandu sedikit tertarik ke depan. Jarak mereka kini sangat dekat. Namun yang mengejutkan, tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak ada usaha untuk melepaskan diri. Tidak ada rasa panik, hanya nafas yang tetap beraturan dan mata yang masih setenang sebelumnya. Beberapa polisi lain mulai memperhatikan lebih serius. Tawa mereka perlahan meredah, digantikan oleh rasa penasaran yang mereka tidak sadari. "Pak, kayaknya dia..." "Diam," potong polisi senior itu tanpa menoleh. Ia tidak ingin kehilangan kendali di depan anak buahnya.
Ia ingin menunjukkan bahwa dia adalah yang paling berkuasa di situ. Tanpa peringatan, tangannya kembali bergerak. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Pandu. Suara itu menggema di tengah sunyi malam. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Beberapa detik terasa seperti berhenti. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada satu titik. Pada Pandu. Namun yang terjadi tidak seperti yang mereka bayangkan. Pandu tidak jatuh, tidak goyah, tidak mundur. Kepalanya hanya sedikit miring ke samping, lalu perlahan kembali ke posisi semula. Dan di detik itu, sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum biasa, bukan senyum ramah, tapi sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa jauh lebih dingin. Beberapa polisi saling pandang. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka tidak tahu apa. Polisi senior itu mengernyitkan dahi. Senyum itu membuatnya tidak nyaman, tapi ia mencoba menutupinya dengan amarah. "Kenapa? Mau lawan?" tantangnya. Tidak ada jawaban. Pandu perlahan mengangkat tangannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka resleting jaketnya. Gerakannya pelan, sangat pelan. Namun entah kenapa, semua mata mengikuti. Suara resleting terdengar jelas. Zrt. Jaket lusuh itu mulai terbuka. Angin malam menyelinap di sela kain yang terangkat. Dan saat jaket itu akhirnya terlepas, semuanya berubah. Di balik penampilan sederhana itu, terlihat kaos dalam berwarna hijau gelap. Di bagian dada, samar namun jelas, terdapat sebuah simbol. Simbol yang tidak semua orang kenal, tapi bagi mereka yang tahu, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Beberapa polisi langsung terdiam. Ekspresi mereka berubah, dari meremehkan menjadi ragu. Namun tidak semuanya. Polisi senior itu masih berdiri di tempatnya, meski kini matanya menyipit, mencoba memahami apa yang dilihatnya. "Apa itu?" gumam salah satu polisi di belakang. Tidak ada yang menjawab. Pandu menatap mereka satu persatu. Tatapannya kini berbeda, bukan lagi sekedar tenang, tapi penuh kendali, penuh perhitungan, dan entah kenapa, terasa seperti tekanan yang tidak terlihat. Namun kesombongan masih terlalu tebal untuk ditembus. Polisi senior itu tertawa kecil, mencoba mengembalikan suasana. "Cuma kaos doang, kalian takut," katanya sambil melirik ke belakang. Beberapa rekannya ikut tertawa, meski tidak senyakin sebelumnya. "Udah, nggak usah gaya, di sini tetap kami yang pegang kendali," lanjutnya. Ia melangkah maju, satu langkah, dua langkah, mendekati Pandu lagi. Namun kali ini, saat jarak mereka tinggal satu langkah, tangan Pandu bergerak, cepat, sangat cepat, tanpa aba-aba, tanpa suara. Tangan polisi senior itu tiba-tiba berhenti di udara. Mata mereka membelalak, tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Yang terlihat hanya posisi yang berubah. Dalam satu gerakan singkat, Pandu sudah berdiri sedikit menyamping, sementara tangan polisi itu tertahan, seperti terkunci di tempatnya. "Jangan," ucap Pandu pelan. Suaranya rendah, tenang, tapi terasa jauh lebih berat dari bentakan sebelumnya. Beberapa polisi langsung mundur setengah langkah tanpa sadar. Insting mereka mulai berbicara. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Polisi senior itu mencoba menarik tangannya. Namun tidak bisa. Pegangan itu tidak keras, tapi tidak bisa dilepaskan. Seolah ada tekanan yang tepat di titik tertentu. "Lepas," bentaknya. Kini mulai terdengar panik. Pandu menatapnya lurus. Tidak ada emosi. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. "Cukup." Dan di detik itu, semua yang tadinya terlihat seperti permainan kekuasaan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Kata itu menggantung di udara. Singkat, tenang, tapi terasa seperti palu yang menghantam kesadaran semua orang di tempat itu. Cukup. Tidak ada yang bergerak. Tangan polisi senior itu masih tertahan di posisi yang tidak wajar. Wajahnya mulai berubah, dari penuh amarah menjadi campuran antara bingung dan panik. Ia mencoba menarik tangannya sekali lagi, lebih keras kali ini. Namun tetap tidak bisa. Pegangan Pandu tidak terlihat kuat, bahkan nyaris santai, tapi ada sesuatu yang mengunci pergerakan itu, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan tenaga semata. "Lepasin saya," bentaknya, kali ini dengan nada yang mulai goyah. Pandu menatapnya tanpa berkedip. Lalu perlahan ia melepaskan. Namun bukan itu yang membuat semua orang terkejut, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Dalam satu gerakan singkat yang nyaris tak terlihat,
Tubuh polisi senior itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kakinya seperti tidak lagi menopang dengan benar. Ia terhuyung ke samping, lalu jatuh berlutut di aspal basah. Suara benturan lutut dengan jalan terdengar jelas. Sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada komentar. Hanya nafas yang mulai terasa berat dari beberapa polisi yang menyaksikan. Salah satu dari mereka mundur selangkah. "Pak," suaranya pelan, ragu. Namun situasi sudah berubah terlalu jauh. Ego yang tadi mendominasi kini mulai retak. Polisi senior itu mencoba bangkit, tapi gerakannya tidak stabil. Ia menatap Pandu dengan mata yang kini dipenuhi ketidakpercayaan. "Apa yang kamu lakukan?" gumamnya. Pandu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempatnya. Tenang, tegak, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hal biasa. Dan itulah yang justru membuat suasana semakin mencekam. Beberapa polisi lain mulai gelisah. Tatapan mereka berubah. Mereka tidak lagi melihat pria sederhana di depan mereka. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, tapi jelas terasa. Salah satu dari mereka yang sejak tadi diam akhirnya maju. "Udah, kita keroyok aja," katanya pelan, mencoba terdengar yakin. Kalimat itu seperti pemicu. Beberapa langsung bergerak, langkah cepat, niat yang jelas. Namun yang terjadi berikutnya, terjadi begitu cepat hingga sulit untuk dicerna. Satu orang mendekat dari sisi kiri. Baru satu langkah, tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Dalam satu gerakan halus dari Pandu, tubuh pria itu sudah kehilangan keseimbangan dan jatuh ke aspal, menahan sakit tanpa sempat bereaksi. Yang lain mencoba dari arah berbeda, namun hasilnya sama. Setiap gerakan mereka seperti sudah dibaca, setiap langkah seperti sudah diprediksi. Tidak ada gerakan berlebihan dari Pandu, tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meledak, hanya gerakan singkat, efisien, tepat, dan satu persatu mereka jatuh. Suara sepatu bergesekan dengan aspal, suara tubuh menyentuh jalan, dan rintihan yang mulai terdengar di tengah malam. Semua berlangsung dalam hitungan detik. Cepat, terlalu cepat. Beberapa polisi yang masih berdiri kini benar-benar terpaku. Wajah mereka pucat, nafas mereka tidak teratur. Salah satu dari mereka mundur perlahan, tanpa sadar. Ini nggak normal," bisiknya. Di tengah situasi itu, Pandu masih berdiri di tempatnya. Tidak mengejar, tidak menyerang lebih jauh. Hanya diam, mengamati. Seolah semua yang terjadi masih dalam kendalinya. Kini hanya tersisa satu orang yang berdiri cukup dekat. Polisi senior itu. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Matanya menatap ke arah rekan-rekannya yang sudah tergeletak. Lalu kembali ke Pandu. Rasa panik mulai menguasai dirinya, namun ego belum sepenuhnya hilang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih sesuatu di pinggangnya. Gerakannya cepat, tapi tidak cukup cepat. Sebelum benda itu benar-benar terangkat, Pandu sudah berada di hadapannya. Begitu dekat. Tanpa suara langkah, tanpa tanda, seolah jarak itu tidak pernah ada. Tangan polisi itu berhenti di udara. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa takut. Pandu menatapnya lurus, tatapan yang dingin, tajam, dan penuh kendali. Perlahan, tangan Pandu bergerak, bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan presisi yang tidak bisa dilawan. Benda di tangan polisi itu berpindah dengan mudah. Tidak ada benturan kasar, tidak ada perlawanan berarti. Semuanya selesai sebelum benar-benar dimulai. Polisi itu mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Nafasnya memburu, tatapannya kosong. Di hadapannya, kini bukan lagi pria sederhana yang bisa ia hina seenaknya, melainkan seseorang yang tidak bisa ia sentuh bahkan untuk sekedar melawan. Malam terasa semakin sunyi, dan untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, tidak ada lagi yang berani berbicara. Malam itu seakan berhenti bergerak. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanyalah napas yang berat, tubuh-tubuh yang tergeletak di aspal basah, dan satu sosok yang masih berdiri tegak di tengah semuanya. Pandu. Ia memandang polisi senior yang kini mundur perlahan di hadapannya. Tatapan pria itu sudah berubah total. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keberanian kosong. Yang ada hanyalah ketakutan yang tidak bisa disembunyikan.
Lampu jalan memantulkan wajahnya yang pucat. Tangannya gemetar. Langkahnya tidak lagi pasti. Pandu melangkah satu langkah ke depan. Pelan, tenang. Namun cukup untuk membuat polisi itu berhenti bergerak sepenuhnya. "Jangan," ucapnya lirih. Hampir tidak terdengar. Pandu berhenti tepat di hadapannya. Jarak mereka kini hanya sejengkal, namun terasa seperti jurang yang sangat dalam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu akhirnya Pandu berbicara. Suaranya rendah, tenang, tapi setiap kata terasa berat. "Seragam itu amanah." Polisi itu menelan ludah. Matanya tidak berani menatap langsung. "Bukan alat untuk menindas," lanjut Pandu. Hening. Tidak ada yang menyelah. Tidak ada yang berani. "Orang yang kalian hentikan di jalan, bukan musuh kalian." Suara itu tidak keras, namun menembus, langsung ke dalam. "Dan kalian lupa itu." Polisi senior itu menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Pandu menatapnya beberapa detik lebih lama, lalu perlahan mundur satu langkah. Ketegangan yang tadi menekan perlahan mulai mereda, namun tidak benar-benar hilang. Ia membungkuk sedikit, mengambil barang-barangnya yang tadi berserakan di jalan. Satu persatu ia kumpulkan dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada keluhan, seolah semua yang baru saja terjadi tidak mengubah dirinya sama sekali. Motor tuanya masih berdiri di tempat yang sama, setia, diam. Pandu memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam tas, lalu mengenakan jaket lusuhnya seperti semula, menutupi kembali semua yang tadi sempat terlihat. Ia kembali menjadi sosok sederhana, seolah tidak ada yang istimewa. Namun semua orang di tempat itu tahu, tidak ada yang sederhana dari pria tersebut. Pandu mengenakan helmnya, menutup visor. Dunia kembali teredam. Ia menyalakan motor tuanya. Suara mesin itu kembali terdengar, sama seperti sebelumnya. Tenang, stabil, tidak mencolok. Sebelum pergi ia berhenti sejenak. Menoleh sedikit ke arah mereka. Tidak ada kata tambahan. Tidak ada ancaman, hanya satu tatapan singkat. Lalu, ia melaju pergi. Perlahan, meninggalkan jalan itu. Meninggalkan malam yang kini terasa jauh berbeda. Beberapa detik setelah kepergiannya, tidak ada langsung bergerak. Semua masih diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Salah satu polisi perlahan bangkit, memegangi lengannya. Yang lain masih duduk di aspal. Wajahnya kosong. Polisi senior itu tetap berdiri di tempatnya. Matanya menatap ke arah jalan kosong tempat Pandu menghilang. Hening. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Rasa takut, rasa malu, dan kesadaran yang datang terlambat. Malam itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga sesuatu yang jauh lebih dalam. Keesokan harinya, sebuah video mulai beredar. Rekaman singkat dari kejadian malam itu, diambil dari kejauhan, tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk menunjukkan apa yang terjadi. Dalam hitungan jam, video itu menyebar luas. Komentar bermunculan, perdebatan terjadi, dan perhatian publik mulai tertuju pada satu hal, razia ilegal. Nama lokasi itu mulai disebut, pertanyaan mulai disampaikan, dan tekanan mulai meningkat. Beberapa hari kemudian, investigasi resmi dilakukan. Satu persatu fakta terungkap. Praktik yang selama ini tersembunyi, akhirnya terbuka. Dan mereka yang merasa paling berkuasa malam itu harus menghadapi konsekuensinya. Di tempat lain, di jalan yang berbeda, di malam yang berbeda, motor tua itu kembali melaju. Pandu berkendara seperti biasa. Tenang, sederhana. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan memang tidak perlu. Karena baginya, kehormatan tidak perlu ditunjukkan. Cukup dijaga. Dan malam itu, ia telah mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat.